Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Selamat tahun baru 2024. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah tahun baru aja. Semoga di tahun baru ini kita semua diberikan kesehatan, rizki, dan juga semoga keinginan Sobat Minsi yang belum tercapai di tahun 2023 akan tercapai di tahun 2024 ini. Amin. Nah, di tahun baru ini aku mau rekomendasiin handphone yang keluaran di tahun 2023. Tapi tetap worth it buat kita beli. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa like, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Di sini aku mau kasih rekomendasi 3 handphone aja di setiap range harga. Tapi ingat ya, ini 100% menurut pendapat aku. Jadi pasti ada aja pendapat kita yang berbeda ya teman-teman. Oke, kita mulai dari harga 0 sampai 1,5 juta dulu ya. Yang pertama aku mau rekomendasiin yaitu Redmi 12C. Handphone ini ada 2 varian. Yang pertama 4x64 aku jual di harga 1.100.000-an. Sedangkan yang varian 4x128 aku jual di harga 1.250.000-an. Kenapa aku rekomendasiin Redmi 12C? Karena handphone ini mempunyai layar lebar di 6,71 inch dan sudah beresolusi di HD+. Apalagi handphone ini sudah menggunakan prosesor MediaTek Helio G85 yang udah keren banget untuk harga handphone yang masih 1 jutaan. Apalagi nih kameranya sudah beresolusi 50 megapiksel dan untuk hasilnya juga keren banget. Yang kedua yaitu Infinix Hot 30i. Sampai saat ini handphone ini masih laris manis banget di toko aku. Dengan varian 8x128 aku jual di 1.400.000-an aja. Yang pastinya handphone ini RAM-nya gede guys, 8GB dan bisa diekspansi 8GB. Chipsetnya juga udah lumayan oke, menggunakan MediaTek Helio G37. Kamera utamanya sudah 50 megapiksel dan yang oke banget, desain handphonenya tuh berbeda-beda di setiap warna. Yang ketiga yaitu Xiaomi Redmi 10C. Dengan varian RAM 4x128 aku jual di 1.350.000-an aja. Handphone murah tapi nggak murahan menurut aku guys. Why? Ya karena prosesornya dong. Sudah pakai Snapdragon 680. Bayangin aja HP 1,3 jutaan udah pakai Snapdragon. Buat main game gak delay. Kameranya juga udah oke, 50 megapiksel. Dan yang kerennya lagi sudah ada fingerprint di bagian belakang handphone, tepatnya di samping kamera. Oke, lanjut rekomendasi handphone harga 1,5 sampai 2 jutaan. Handphone ini gak usah ditanya lah ya guys, HP murah tapi udah berani 5G, yaitu Samsung Galaxy M14 5G dengan varian RAM 4x64. Aku jual di 1.800.000-an aja. Desainnya bagaimana? Jangan ditanya, udah premium banget. Chipsetnya juga sudah menggunakan Exynos 1330. Kamera utamanya sudah 50 megapiksel. Baterai badak 6000 mAh. Apalagi sudah mempunyai layar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+. Refresh rate-nya di 90 Hz. Selanjutnya Redmi Note 11 dengan varian RAM 4x128 aku jual di 1.650.000-an. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 680, baterainya sudah 5000 mAh. Pengecasannya fast charging di 33 watt. Sudah ada fitur kamera ultra wide, sudah ada NFC dan kamera selfie-nya sudah beresolusi 13 megapiksel. Lalu ada dari brand Xiaomi lagi nih, yaitu Redmi 10 2022. Walaupun handphone ini keluaran tahun 2022, tapi masih worth it banget digunakan karena sudah berani jamin update sampai 3 tahun dari 2022. Handphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88. Ukuran layarnya 6,5 inch dan sudah beresolusi Full HD+. Ada 4 kamera, kamera utamanya 50 megapiksel, kamera ultra wide-nya di 8 megapiksel. Sebenarnya sih aku pribadi untuk handphone ini lebih suka ke desainnya ya, elegan banget. Untuk refresh rate-nya 90 Hz dan handphone ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 3, jadi udah aman. Jangan di skip dulu, soalnya aku masih mau lanjut nih. Kita beralih ke rekomendasi handphone harga 2-3 jutaan.
Yang pertama aku mau rekomendasiin Poco M4 Pro. Kalau ada yang nanya, Kak kenapa kok masih rekomendasiin handphone yang keluaran Februari 2022? Jangan salah Besti, Poco M4 Pro dengan varian RAM 6/128 aku jual di 2.300.000-an, 2 juta lebih dikit aja. Handphone ini menggunakan prosesor MediaTek Helio G96, layarnya sudah AMOLED, desainnya udah oke banget. Baterainya juga sudah 5000 mAh dengan pengecasan fast charging 33 watt. Aku suka banget sih sama handphone ini. Yang kedua, Samsung Galaxy M23 5G varian 6/128 aku jual di 2.600.000-an aja, nggak mahal-mahal. Prosesornya menggunakan Snapdragon 750G. Galaxy M23 5G dibekali layar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2408 pixel, didukung dengan refresh rate hingga 120 Hz. Kamera ultrawide-nya juga sudah 8 megapiksel, baterainya 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt. Ya walaupun handphone ini harus beli kepala adaptor lagi, tapi menurut aku tetap oke banget. Yang ketiga yaitu Xiaomi Note 12 varian 6/128 aku jual di 2.150.000. Sedangkan yang 8/128 aku jual di 2.350.000. Kenapa aku pilih handphone ini sebagai opsi? Ya karena layarnya sudah AMOLED 120 Hz. Prosesornya menggunakan Snapdragon 685. Pengecasannya sudah fast charging di 33 watt. Kamera utamanya sudah 50 megapiksel, sudah ada fitur kamera ultrawide, sudah ada NFC juga. Keren banget pokoknya. Oke, kita lanjut ke range harga 3-4 juta. Opsi pertama ada Oppo A78. Oppo lovers, kalian wajib punya handphone ini karena sampai sekarang handphone ini laku keras di toko aku. Pas aku baca-baca spesifikasinya pantes laris manis. Prosesor yang dipakai Snapdragon 680, internalnya juga cukup besar di 256 GB. Yang jadi poin lebih dari Oppo A78 adalah dari segi desainnya. Wajar sih, pasar terbesar dari brand ini adalah para wanita dan orang rumah yang lebih mementingkan untuk tampilan handphonenya. Layarnya juga sudah AMOLED Full HD+, terus untuk fingerprintnya sudah ada di layar. Baterainya sudah 5000 mAh. Dan yang lebih kagetnya lagi, untuk pengecasannya sudah fast charging 67 watt. Speakernya sudah stereo speaker. Kalau untuk kamera jangan ditanya. Handphone ini kalau masalah kamera nggak nanggung-nanggung ya. Tapi kurang dari kamera A78 ini adalah untuk perekaman videonya resolusinya masih di 30 fps saja. Tapi kalau untuk pengambilan foto udah oke banget. Oh ya, aku jual handphone ini di 3.399.000. Opsi kedua ada di Xiaomi Note 12 Pro 4G ya, bukan yang 5G. Varian 8/256 aku jual di 3.450.000. HP ini juga bisa jadi salah satu pilihan kalian karena sudah IP53 yang dimana sudah tahan debu dan tahan cipratan air. Bodi belakangnya sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Untuk ukuran layarnya 6,67 inch dan yang pastinya sudah AMOLED. Prosesornya juga udah mantep banget menggunakan Snapdragon 732G. Refresh rate-nya di 120 Hz, untuk kamera utamanya di 108 megapiksel, kamera ultrawide-nya di 8 megapiksel, baterainya sudah 5000 mAh dengan pengecasan 67 watt. Dan handphone ini untuk jenis speakernya sudah stereo speaker, terus juga sudah ada fitur Dolby Atmos, yang dimana untuk kualitas suaranya pasti udah 2 jempol. Yang terakhir rekomendasi dari aku adalah Samsung Galaxy M34 5G. Handphone keluaran terbaru tapi tidak mengecewakan. Handphone ini memiliki panel layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2340 pixel. Layar handphone ini juga sangat cocok untuk menunjang berbagai aktivitas multimedia seperti menonton hiburan konten, melihat gambar di galeri, atau bahkan untuk pembuatan konten. Bicara soal gaming, layar handphone ini memiliki refresh rate 120 Hz
sehingga dapat memunculkan pergerakan layar 2 kali lebih mulus dibandingkan 60 Hz biasa. Chipset yang digunakan Exynos 1280, jadi ketika saat digunakan main game ringan ataupun game berat, tidak ada masalah lagi pada handphone ini. Dirilis menggunakan Android 13 dan berbasiskan One UI 5.1, handphone ini bisa diupdate hingga Android 17 karena sudah didukung pembaruan software hingga 4 tahun dan didukung juga pembaruan patch keamanan hingga 5 tahun. Desainnya kelas boss, mirip dengan handphone flagshipnya Samsung yaitu Galaxy S23. Handphone ini sudah berani kasih kapasitas baterai 6000 mAh dengan pengecasan 25 watt. Tenang, series M ini sudah dilengkapi dengan kepala adaptor. Berbeda dengan tipe sebelumnya yang kepala adaptornya dijual secara terpisah. Yang kerennya lagi, Galaxy M34 5G ini cocok buat sarana ngonten karena kamera belakangnya sudah didukung dengan perekaman video 4K dengan kecepatan 30 fps. Udah keren banget ya. Oh ya, aku sampai lupa kasih tahu harganya nih. Untuk yang varian 8/128 aku jual di 3.450.000 ya. Oke guys, berikut rekomendasi dari aku untuk handphone dari harga 0 sampai 4 jutaan yang masih oke kita pakai di awal tahun 2024. Kalau rekomendasi kalian apa nih? Kalian boleh komen aja di bawah ya. Dan buat kalian yang minat dengan salah satu handphone rekomendasi dari aku, boleh langsung cek link yang ada di bawah. Kalian juga bisa beli secara online maupun offline. Semoga konten aku kali ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on next video. Bye-bye.